Mejuah-juah kekelenganku ibas Tuhan Yesus Kristus. Sapa kami kita kerina salam sehat, tetap semangat kita ibas perkuah ate di bata. Saudaraku, kita patut bersyukur dan bersuka cita pada saat ini. Tuhan masih memperbolehkan kita untuk bernapas hari ini. Bersyukur bisa berkumpul di tengah-tengah rumah kita untuk melakukan ibadah minggu kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Adanya wabah ini tidak menjadikan kita berhenti memuji Tuhan, tapi kita semakin semangat untuk bersehati, memuji, memuliakan Tuhan di tengah-tengah situasi virus corona saat ini. Dalam kuasa dan pertolongan Tuhan, kita mampu menjalani semuanya dengan damai sejahtera. Saudaraku, untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, di tengah-tengah rumah kita masing-masing, marilah kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Terpuji, termulia Engkau Tuhan dalam seluruh aktivitas dan kehidupan kami, karena kami merasakan betapa Tuhan senantiasa menyertai kami dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Saat ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk melakukan ibadah minggu kami hari ini. Berkati kami semuanya Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu dalam kami mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pegangan kehidupan kami dalam menjalani seluruh situasi kami di tengah-tengah dunia ini. Hamba-Mu yang Tuhan pakai dalam menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, berkati dia, pakai hamba-Mu Tuhan, untuk senantiasa Engkau berikan kehidupan baginya dalam menyampaikan kabar sukacita firman-Mu bagi kami semuanya. Terpuji Engkau Bapa, kami serahkan hidup kami, ibadah kami ini hanya dalam pertolongan-Mu. Dalam Yesus kami datang kepadamu. Amin. Saudaraku, dalam ibadah minggu kita pada hari ini, kami bacakan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita. Sebagai invokasio, diambil dari Joel 2 ayat 21, sudah kita baca di rumah kita masing-masing. Begitu juga dengan bacaan Tape Ogen, Ibrani 6 ayat 7 sampai 8. Yang menjadi renungan khotbah, diambil dari Yesaya 30 ayat 23 sampai 24. Kami bacakan firman Tuhan, kita dengarkan demikian firman Tuhan. Yesaya 30 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, ibadah minggu kita hari ini, minggu kelima setelah Trinitatis, yang disebut juga dengan agenda gereja kita lah Minggu Merdang, yang dalam bahasa Karo, budaya Karo, merdang adalah musim menanam benih, atau dapat kita katakan memulai sesuatu usaha atau pekerjaan. Saudara, merdang juga dapat kita kaitkan dengan kita selalu menanam nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita, ataupun pekerjaan kita, sehingga menghasilkan, menumbuhkan buah yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Saudaraku, dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang apa yang harus kita lakukan agar melalui tindakan dan pekerjaan kita, semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan, sukacita dalam hidup kita. Kalau kita lihat dalam bacaan kita tadi, Ibrani 6 ayat 7 sampai 8.
penulis mengingatkan agar setiap pengikut Kristus memiliki ketangguhan di dalam pertobatan, yang dalam hal ini diibaratkan seperti tanah yang baik, yang mana tanah yang baik menghisap air hujan ke atasnya, sehingga memberikan hasil yang baik dari tanah tersebut. Orang percaya tidak hanya mengucapkan firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Tanah yang baik menghasilkan, memberikan buah yang baik. Turah sinuan-sinuan si erguna. Katakan di bahasa Karo. Tetapi kalau tanah itu menghasilkan semak duri atau rumput, empeturah reh, lukut-lukut silar guna, banci jadi tanah isumpahi di bata, bahkan hasilnya berakhir di pembakaran. Nah, dikatakan dajenda iciluk alu api. Tanah itu sama sekali tidak menerima berkat, tetapi justru kutuk. Saudaraku, dari gambaran ini nyata, maka berkat Tuhan terhadap tanah memberikan hasil yang baik. Tetapi kepada orang yang tidak melakukan firman Tuhan, sinimba kata di bata, ngalokan sumpah di bata. Bagi si katakan di bata, man Adam ras Hawa, kencan dabuh kubas dosa, nina di bata. Kena sumpah tanah endar kita kan kam. Terpaksa genduari kam erdahin alu curcur panas nduk. Gelah tanah enda banci mereka ulih naman bandu. Sekakam mulih utana. Harus ada kerja keras dari tanah yang sudah diberikan oleh Tuhan, yang sudah kena sumpah. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Adi Senin kubas Yesaya 30 ayat 23 24. Yang menjadi renungan khotbah kita. Ini adalah menjadi nubuatan Yesaya tentang Yehuda dan Yerusalem, yakni tentang pemulihan bangsa itu setelah mengalami proses penderitaan. Mereka memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan. Allah akan memberkati pekerjaan mereka, baik dari segi pertanian maupun dari segi peternakan. Dan itu semuanya mereka memperoleh hasil yang baik, bukan karena kekuatan mereka, tapi semuanya terwujud karena anugerah Tuhan. Nabi Yesaya hendakan pengapul ras pengajuk man bangsa Israel. Adi si oge ayat 10 walu nina bagian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Itulah janji Tuhan. Ras janji padan di bata man kalak sirna leman di bata. Kai janji janjina mekap di bata. Mereka keriahan kemalaman ate. Mereka diberkati dengan pertambahan anugerah dan diteguhkan lagi dengan segala berkat yang diberikan kepada Tuhan. Itu tadi dalam renungan khotbah kita. Tidak hanya manusia yang mendapatkan sukacita, lah hanya manusia singalokan kesangapan, tapi perikut rubia-rubia, rasinuan-sinuan kerinan. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, melalui teks renungan kita pada hari Minggu ini, yang kita sebut dengan Minggu Meredang, ada hal yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah adalah sumber segala berkat di dunia ini. Dialah pencipta dan pemilik segalanya. Segala sesuatu harus dimulai dalam nama Tuhan. Dan tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita memulai segala sesuatu dalam Tuhan, berarti kita menyatakan bahwa Tuhanlah yang otoritas dalam seluruh kehidupan kita. Kita maka dibatasi peturah kai sinerdangkan kita. Baginta emkap ngerdangkan dibatasi masu-masusa. Baginta pekena-kena kai singgo sidahi kerdain alu tutus bekerja dengan tulus dan giat. Hasilnya Tuhan si masu-masusa. Kai singgo sirdangkan kita Pertobatan sejati dan kesungguhan untuk mengandalkan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita akan mendatangkan hasil yang baik bagi kita dalam usaha dan pekerjaan kita.
Saudaraku, mungkin kita belum puas terhadap apa yang sudah ada pada kita saat ini. Dari usaha, dari pekerjaan yang sudah kita lakukan. Tapi saudara, jangan kita mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak memberkati pekerjaan kita. Tuhan tidak memberkati usaha kita. Tuhan tidak memberkati hidup kita. Kita harus tetap bersyukur di seluruh aktivitas kita, di seluruh pekerjaan kita. Bersyukur atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Kecil atau besar, banyak atau sedikit yang kita terima dari Tuhan. Tetaplah optimis dan semangat dalam mengerjakannya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah tetap berpengharapan kepada Tuhan. Memiliki komitmen yang teguh dalam iman kepada Tuhan. Untuk tetap setia, berusaha, bekerja. Apapun yang kita lakukan harus senantiasa dimulai dalam pertolongan Tuhan. Semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Setiap usaha pekerjaan apapun yang kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya menjadi kemuliaan baginya. Meredanglah, berusahalah, bekerjalah. Tuhan memberkati dan memberi hasil yang terbaik bagi kita. Untuk sukacita dalam kehidupan kita. Dan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Selamat meredang membantah. Selamat berusaha. Selamat bekerja. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Untuk hasilnya, Tuhan yang memberi terbaik bagi kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami bersyukur Bapa. Engkau senantiasa mengingatkan kami akan apa yang kami terima daripada-Mu. Semuanya kami awali. Semuanya kami lakukan hanya dalam kasih dan pertolongan. Inilah kami Tuhan. Ajar kami senantiasa. Untuk dapat mengerti. Untuk dapat tahu. Paham. Bahwa segala sesuatu yang kami lakukan dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Semuanya kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Setia. Tulus dan penuh sukacita. Dan hasilnya kami yakin percaya. Terbaik pasti Tuhan berikan bagi kami. Dan semuanya untuk dan demi kemuliaan bagi-Mu. Inilah kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Walaupun kami masih tetap sampai hari ini. Melakukan ibadah minggu dari rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin percaya persekutuan kami ini berkenan kepada-Mu Tuhan. Karena kami melakukannya hanya untuk memuji dan menyembah Engkau. Inilah kami Bapa, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, hanya dalam kasih pertolongan-Mu. Terpuji termulia Engkau Bapa, dalam Yesus kami datang kepadamu. Amin. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku
sediakan bagi